Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin. Masih tetap untuk pembahasan atau cerita pengalaman saya terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, teman-teman. Eh, Bagaimana saya awal mula terkena gangguan ini sampai dengan saya itu membaik ya, teman-teman, membaik ya, membaik. Saya belum berani mengatakan bahwa saya 100% sudah sembuh total. Itu saya belum berani karena memang untuk menuju 100% sembuh total itu butuh proses dan butuh pembuktian. Bukan hanya sembuh atau sembuh total dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Itu butuh waktu yang lama bahwa kita itu benar-benar sudah sembuh total, teman-teman. Jadi di sini saya mengatakan bahwa bagaimana saya terkena gangguan asam lambung dari titik yang dimana saya itu memang sudah hanya bisa rebahan saja ya, teman-teman, rebahan saja, sama sekali tidak bisa beraktivitas ya, itu hanya rebahan saja, itu sampai dengan membaik sampai dengan bisa saya beraktivitas lagi, bersosialisasi lagi, bisa bekerja yang lumayan berat ya, ke sawah, ngarit, manggulin kayu, manggulin kelapa, itu udah saya lakukan, teman-teman. Ya, jadi semoga saja dalam pembahasan ini bisa memotivasi teman-teman untuk bisa segera membaik dari sensasi-sensasi yang sedang teman-teman rasakan. Ya, kali ini saya mau menceritakan bagaimana saya pertama kali rasanya itu keluar dari zona rebahan ya, atau zona nyaman, yaitu zona di dalam kamar atau di dalam rumah saja, teman-teman ya. Jadi saya ceritakan pertama kali saya mencoba untuk keluar dari rumah habis sarapan pagi. Saya itu saya kan konsumsi obat dari dokter spesialis dalam ya. Itu obat lambung lah, itu ada beberapa macam gitu ya, ada beberapa macam, kalau nggak salah itu ada yang sirupnya, ada yang kapsulnya, terus ada yang pilnya, terus itu kan ya intinya saya ikutin apa yang diresepkan dokter, itu saya minum, yaitu sarapan pagi. Sebelum sarapan saya sudah minum obat, terus sudah sarapan. Setelah sarapan itu saya itu teman-teman, saya itu keluar dari rumah ya. Keluar dari rumah itu sudah minum air gula, teman-teman, air gula gitu. Kalau nggak air gula, air madu. Biasanya saya seringnya itu air madu anget gitu ya. Manfaat madu itu kan banyak ya. Jadi ya sugesti saya itu pokoknya saya keluar rumah saya pasti kuat gitu, seperti itu. Dan ditambah lagi saya memang punya keinginan saya harus segera membaik gitu. Saya harus segera membaik. Saya ingin aktivitas lagi. Saya kepingin menafkahi keluarga saya gitu. Dalam hati saya selalu tanamkan seperti itu, teman-teman. Akhirnya dengan proses 1 bulan itu bisa jalan sekitar 50 meter bolak-balik, itu saya ulangi sampai dengan keliengan. Itu masih keliengan, teman-teman, itu masih keliengan. Keliengannya itu belum hilang, itu masih keliengan, tapi saya paksa aja gitu. Pokoknya udah nggak enak itulah, pandangan goyang, kabur, pokoknya nggak, luar biasa lah gitu. Dan merasakan seperti ada gempa itu setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap saat itu merasakan ada gempa. Jadi kayak di perahu, kalau kapal saya kan belum pernah naik kapal ya, kapal laut itu belum pernah, tapi saya pernah naik perahu gitu ya, naik perahu di laut gitu, walaupun nggak sampai ke tengah, tapi naik perahu ya serasa seperti itu, goyang, tapi itu saya paksa, teman-teman, saya paksa keluar rumah. Nah, sampai dengan saya saya lakukan itu ya, sampai dengan saya itu bisa sampai 100 meter 200 meter itu dengan proses ya, kurang lebih sekitar 3 bulan dari zona rebahan itu. Saya beranikan diri untuk belajar, berlatih itu ya, berlatih untuk bawa motor lagi gitu, teman-teman. Nah, di sini ini yang anehnya, saya waktu itu saya merasakan. Jadi ketika saya naik motor itu masih di halaman rumah lah, di halaman rumah sampai itu kalau di atas motor itu saya merasakan gimana ya,
tidak ada goyang gitu, tidak ada goyang, tidak ada apa namanya, badan itu tidak keliengan gitu, nggak keliengan. Nah, saya itu herannya itu seperti itu teman-teman ya. Nah, saya sudah bisa apa namanya naik motor walaupun dekat itu, tapi itu harus ditemenin ya teman-teman, harus ditemenin. Jadi apa namanya harus ada yang bonceng, dan waktu itu yang bonceng siapa? Ya istri saya teman-teman, istri saya yang bonceng di belakangnya gitu. Nah, ini juga suatu apa namanya menurut saya itu sesuatu yang di luar dugaan juga ya. Ketika saya mencoba bepergian dengan istri saya ya naik motor, herannya itu saya kuat tapi di atas motor, tapi ketika saya apa namanya melihat keramaian ya, itu saya panik luar biasa. Wah, langsung dadanya sesek ya, dadanya sesek, terus perasaan nggak karu-karuan, pokoknya pingin buru-buru pulang ya. Jadi ini ceritanya dulu sih itu saya itu gini teman-teman, apa namanya kalau pagi itu coba sudah belajar nganterin anak sekolah gitu ya. Kalau nganterin anak sekolah ya, oke, saya sudah berani nih bawa motor, apa namanya terus ya sudah antar anaknya ke sekolah ya, saya berani, tapi saya harus ada temannya. Nah, itu seperti itu teman-teman, saya harus ada temannya gitu. Akhirnya ya istri saya menemani gitu, menemani karena memang saya itu belum berani sendiri naik motor gitu. Ditemanin istri saya bonceng, anak saya di tengah, anak saya yang kecil juga di tengahnya lagi. Jadi satu motor berempat. Saya kuat teman-teman, saya kuat. Jadi di jalan itu ya biasa saja gitu, biasa saja. Tapi ketika saya sampai ke sekolahan ya, sampai ke sekolahan itu apa namanya di sekolahan itu kan banyak yang nganter gitu ya, banyak yang nganter apa namanya anak sekolah gitu ya. Nah, istri saya turun dari motor terus nganterin sampai ke hampir masuk ke apa namanya ke dalam kelas begini. Itu saya panik teman-teman, itu saya panik banget. Waduh, waduh, kalau saya pingsan ini gimana ini gitu, saya pingsan ini gimana. Jadi motor itu sudah berhenti, saya standar motornya gitu. Nah, saya duduk di atas motor. Waduh, ini rasanya ini goyang begini teman-teman. Waduh, itu langsung pikiran langsung wah menjelajah kemana-mana. Waduh, saya mau pingsan ini. Waduh, langsung cemas. Waduh, mana? Lama banget istri saya. Lama banget cuma nganterin ke situ, lama banget. Wah, itu jengkel banget dalam hati. Waduh, ini gimana itu? Wah, akhirnya apa? Ya itu motor saya starter lagi, saya bawa ini teman-teman, saya bawa jalan gitu, jalannya 50 meter terus balik lagi gitu. Lah istri saya sampai bingung, kemana, katanya pusing. Wah, saya kalau motornya berhenti itu keliengannya apa namanya kumat gitu. Akhirnya saya pulang. Nah, itu saya lakukan apa namanya setiap pagi ya. Nah, itu saya terus gitu, terus saya belajar terus itu seperti itu ya, sampai dengan saya bisa berani bawa motor sendiri teman-teman, bawa motor sendiri nganter anak sekolah gitu. Wah, itu senang sekali teman-teman, senang sekali itu. Saya rasa saya itu sudah membaik gitu ya. Wah, saya bisa mengatasi ini di luar. Tapi ya itu masalahnya masih sama, ketika di atas motor saya nggak masalah ya, apa namanya gangguan goyangnya itu hilang. Tapi ketika saya turun dari motor atau motornya itu berhenti, itu goyang atau serasa ada gempanya itu kumat lagi, dan itu menjengkelkan sekali itu, jengkel sekali itu ya waktu itu ya. Nah, itu pokoknya itu saya lakukan terus lah, pokoknya saya lakukan terus sampai ya itu masih belum bisa bisa ya, kadang saya bisa mengatasi, kadang ya belum gitulah. Pokoknya masih di sini tuh masih kayak seperti tanda tanya terus gitu ya, sampai dengan pengalaman saya menjemputnya gitu ya, menjemputnya. Jadi biasanya saya menjemput itu kan selalu kalau anak saya itu sudah keluar. Jadi begitu saya datang itu langsung apa namanya langsung pulang gitu, tanpa saya harus menunggu ya. Kalau menunggu itu masih cemas paniknya itu masih tinggi teman-teman, saya cemas paniknya itu masih tinggi. Nah, pada suatu saat itu saya ada kejadian ini teman-teman, apa namanya ketika saya menjemput sampai situ yang katanya keluar jam 10, ternyata itu keluarnya jam setengah 11. Jadi saya jam 10 lebih sampai sekolahan. Nah, di situ kan sudah banyak
yang nunggu gitu ya, banyak yang nunggu, orang tua itu udah pada nunggu, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor gitu kan. Nah di situ itu ininya kan mataharinya kan panas gitu ya, panas. Nah nggak ada tempat yang untuk berteduh gitu ya. Nah itu panik itu saya datang teman-teman, paniknya itu luar biasa sekali gitu. Aduh ini nggak keluar gitu, katanya jam 10, ini udah jam 10 lebih gitu, udah mau jam setengah 11. Wah itu saya langsung starter motor, saya pergi gitu. Pokoknya saya harus di atas motor terus, harus di atas motor terus sampai dengan jam setengah 11 saya balik ke situ. Belum keluar teman-teman, anak saya itu belum keluar. Panik lagi. Saya starter motor lagi, keluar lagi. Muter-muter, pokoknya muter-muter, yang penting di atas motor. Saya balik lagi, kalau nggak salah sampai 3 kali, waktu 3 atau 4 kali itu saya. Sampai dengan yang terakhir itu balik ke situ, itu anak saya sudah nungguin. Wah udah langsung, pokoknya ayo cepet pulang. Nah itu mungkin kan karena saking paniknya waktu itu. Terus saya di jalan teman-teman, saya di jalan itu kumat itu teman-teman, kumat yang yang sensasi-sensasi yang tadinya sudah hilang satu persatu itu kumat. Tiba-tiba itu saya lagi bawa motor itu seperti kayak melayang gitu, ya Allah itu langsung pusing gitu kan ya, padahal nggak apa-apa tapi perasaan itu seperti itu, pusing. Terus saya pulang sampai rumah, pokoknya langsung saya masuk kamar, saya badan itu lemes seperti kayak nggak ada tulang gitu teman-teman, lemes, dada sesek, pokoknya lemas sekali. Waduh, makan nggak nafsu teman-teman. Nah di situ saya baru sadar bahwa oh ini yang namanya anxiety yang sedang sedang tinggi-tingginya itu seperti itu. Jadi semakin saya ikutin itu si anxiety itu ya semakin menurut saya itu ya semakin semakin manja gitu ya, semakin manja, si anxiety-nya itu semakin menjadi-jadi. Ya jujur aja pada saat kita belajar proses untuk mengendalikan anxiety itu nggak mudah, itu sama sekali itu nggak mudah gitu. Memang teorinya gampang, jangan jangan diikutin atau jangan harus dilawan, harus berdamai dan lain-lain. Tapi ya pada prakteknya itu ya susah teman-teman. Orang namanya itu di pikiran kita itu bahwa ini nyata loh, keliengan ini nyata, panas dinginnya itu nyata, keringetnya, dada sesek, lemes itu nyata gitu. Bagaimana bisa berpikir lupakan itu, berpikir positif itu susah. Tapi ya memang harus dilatih teman-teman, harus dilatih berpikir yang positif gitu ya. Panik cemas itu masih ada. Wong buktinya saya itu mencoba ke pasar teman-teman, mencoba ke pasar gitu. Dari rumah itu sudah kepikiran dulu, aduh di sana nanti parkir nunggu lama, aduh belanja ini belanja itu. Sampai saya mau nganterin ke pasar istri ya. Saya sampai di rumah itu saya bilang dulu sama istri, awas jangan lama-lama, dicatat dulu, jangan mampir-mampir, pokoknya langsung beli apa yang sudah ada di catatan gitu. Nah gitu, saya itu ke pasar, just nurunin istri saya di depan pasar. Istri saya masuk, saya itu nggak parkir karena kalau parkir terus diem itu terus rasakan sensasi-sensasi itu ya ini sekali gitu ya. Wah ya pokoknya nikmat sekali lah gitu ya. Akhirnya ya saya gitu bisa lakukan itu, muter-muter terus, pokoknya sampai dengan di depan pasar sudah keluar atau belum gitu, itu saya lakukan gitu, muter-muter terus seperti itu. Jadi itulah teman-teman kebiasaan atau pertama kali saya keramaian ya. Ada lagi cerita, saya itu mencoba ke minimarket ya gitu. Saya mencoba mau ke sana itu sama istri. Saya itu coba masuk ke dalam gitu ya, tapi belum sampai masuk teman-teman, lihat dari luar itu antriannya itu berjejer, itu mental saya itu langsung down gitu, mental saya itu down gitu. Wah ya nggak bisa, itu belum sampai masuk itu saya itu udah nggak kuat teman-teman, udah nggak jadi gitu. Istri saya yang masuk, saya itu di motor itu tahap itu saya sudah, maksudnya nunggu di luar itu, duduk itu saya sudah bisa teman-teman, nggak harus naik motor lagi, muter-muter lagi, itu enggak gitu teman-teman, tidak bisa duduk di luar ya. Nah saya latih lagi itu ya selang beberapa minggu saya ke
Indomaret lagi ya. Coba masuk, saya kuatin, pokoknya saya kuatin. Saya bilang sama istri saya, nanti saya mau masuk ke Indomaret ya, nanti jangan jauh-jauh, saya harus pegangan gitu. Beneran teman-teman, saya begitu masuk saya pegangan istri gitu. Ya masuk cuma satu muter aja gitu, padahal saya kan pingin lihat-lihat apa gitu kan. Saya pegangan istri gini, udah muter gitu ya, udah cepetan ayo keluar saya gitu. Ada apa, pokoknya keluar cepetan gitu. Saya keluar karena apa yang saya rasakan di dalam, saya ngelihat orang banyak seperti itu ya. Terus raknya itu, lorong-lorong raknya itu waktu saya jalan itu seperti goyang begini, goyang, wah nggak karu-karuan gitu. Oh kayak diuniin badan, kayak di goyang-goyang ke sini, kadang raknya kayak seperti ini, itu luar biasa sekali. Saya merasakan itu teman-teman, dan ini kalau saya ceritakan ke orang nggak bakalan percaya teman-teman. Saya ceritakan ke orang yang belum pernah mengalami sensasi seperti ini teman-teman. Jadi saya latih terus itu, pokoknya saya latih terus sampai dengan saya itu berani masuk ke dalam Indomaret. Bayangkan teman-teman, masuk ke Indomaret aja itu butuh kekuatan yang ekstra ya, kekuatan mental yang ekstra. Kenapa? Kalau di dalam itu, kalau sudah seperti itu tuh lemes semua, itu lemes itu gitu ya. Lihat kayak gitu, itu kakinya itu seperti nggak ada tulang, pokoknya lemes, langsung napas itu sesek gitu ya, seperti sesek gitu, napas itu sesek, hidung langsung mampet gitu, seperti itu teman-teman. Cemas, paniknya itu seperti itu gitu. Alhamdulillah sekarang ya sudah lah, mau ke Indomaret ya ke Indomaret aja ya, walaupun kadang di dalam gitu karena teringat-ingat yang kejadian-kejadian itu ya, kadang sempat kayak biut gitu. Nah tapi ya datang gitu kan ya, inilah ya sudah ini, maksudnya sudah nggak kaget gitu. Jadi kalau dulu kan langsung panik, langsung cemas, langsung apa gitu. Nah lama-lama ya sensasi-sensasi itu lama-lama berkurang gitu, dan berkurangnya itu butuh proses teman-teman, nggak instan, yang jelas nggak instan teman-teman. Jadi itulah cerita atau bagaimana saya pertama kali keluar dari rumah. Jadi intinya dalam cerita ini kita itu harus berlatih teman-teman, harus berlatih. Apapun sensasi itu kita harus berlatih. Kalau kita belum kuat sendiri, kita harus ada teman gitu ya. Kita harus ada waktu itu pokoknya saya harus ada teman, walaupun nanti saya pingsan mau apa itu saya ada temannya gitu. Karena sebelum keluar rumah sudah kepikiran dulu, nanti kalau saya pingsan gimana, nanti kalau saya nggak kuat gimana, nanti kalau saya ambruk gimana gitu ya. Berlatih terus, berlatih teman-teman ya, berlatih apapun itu target kalian gitu ya, berlatih walaupun hanya 1 meter setiap hari, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, itu berlatih terus. Karena dengan berlatih dan membiasakan diri seperti itu, nanti lama-lama kita terbiasa. Walaupun sensasi masih ada ya, karena kita berlatih, yaitu kita nanti berdasarkan pengalaman saya ya sensasi ada ya, lama-lama ya nggak tahu gitu, ngilang gitu. Walaupun kadang muncul gitu, tapi ya nggak lama gitu ya, nggak kayak dulu begitu muncul kan langsung dirasa-rasa gitu kan. Nah sekarang nggak muncul ya sudah gitu. Jadi memang butuh berlatih teman-teman, semua tidak ada yang instan, butuh proses. Apapun ikhtiar teman-teman di sini semua ya, mau berobat herbal, berobat medis, terus mau menerapkan pola hidup sehat ya, 3P, pola hidup, pola makan, pola pikir ya nggak apa-apa teman-teman gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting ya tanamkan dalam hati kita bahwa saya ingin bangkit, saya ingin beraktivitas lagi, saya ingin membaik, saya ingin pulih, dan saya ingin sembuh teman-teman. Tanamkan dalam diri kita itu selalu seperti itu. Tidak masalah teman-teman kalau kita sudah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah agak membaik, tiba-tiba down lagi, itu nggak apa-apa, kita latih lagi teman-teman. Karena saya merasakan itu. Jadi ketika kok kayaknya seperti sudah membaik gitu ya, sudah seneng, kok tiba-tiba ada sensasi yang berdatangan gitu ya, bukan 1 atau 2 saja, bisa 3, 4 sensasi gitu datang ya, nggak apa-apa, saya latih lagi gitu teman-teman, saya latih lagi. Akhirnya ya nanti terbiasa begitu, karena ya itulah proses teman-teman, proses. Dan
saya jujur aja dengan proses ini saya itu banyak mendapatkan hikmahnya teman-teman, banyak mendapatkan hikmahnya. Jadi mungkin teman-teman juga nanti akan mendapatkan hikmah tersendiri gitu. Jadi mau gimana lagi gitu ya, memang kita sudah ditakdirkan harus menjalani ujian ini, ya kita jalani gitu teman-teman, kita jalani. Memang susah untuk berpikir positif, untuk menerima semua menerima semua sensasi atau menerima keadaan itu susah, karena saya merasakan itu susah teman-teman. Tapi ya kalau dipikir lagi, ya mau gimana lagi, orang memang ini sudah kita rasakan, mau menghindar kemanapun lah, wong kita sudah rasakan, ya kita jalani sambil kita berusaha supaya bisa membaik dan membaik teman-teman, sampai bisa beraktivitas kembali. Sampai dengan targetnya nanti sembuh total 100% gitu ya. Seperti sebelum terkena gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatis. Tapi teman-teman harap catat juga, kalau sebelum kita terkena gangguan ini ya, gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatis ini, kita kan juga pernah merasakan namanya geliyengan ya, namanya pusing ya, kadang jantung berdebar-debar ya. Kadang itu kalau kita dengar saudara kita itu ada kita langsung kaget gitu ya, berdebar-debar. Itu juga sudah kita rasakan sebelum kita kena gangguan ini teman-teman ya. Jadi makanya kita itu ya harus menyadari itu gitu ya. Jadi hidup tanpa sensasi atau tanpa sensasi benar-benar 100% total, tanpa sensasi, tanpa lemas, pusing, puyeng, itu ya menurut saya ya itu sudah luar biasa sekali gitu. Karena sebelum kena gangguan ini juga kadang-kadang juga merasakan pusing, merasakan sesak, merasakan tapi waktu itu kan kita anggap itu biasa saja, santai saja gitu ya, yang akhirnya terus ya sembuh sendirilah. Kalau tiba-tiba panik, debar-debar gitu, dengar kabar debar-debar, itu kan sebelum kena gangguan ini juga pernah merasakan teman-teman, saya juga pernah merasakan gitu ya. Jadi pokoknya targetnya terus membaik, bisa beraktivitas kembali teman-teman ya. Dicoba, dilatih terus, dilatih. Sedikit apapun perkembangannya itu hargai dan syukuri teman-teman. Itu yang saya lakukan ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Maaf kalau gambarnya kurang jelas karena ini di dalam kamar, di luar masih hujan, tapi saya sempatkan selalu berbagi video ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa memotivasi, semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya ya teman-teman, yang sisi negatifnya jangan diambil teman-teman. Semoga ada hikmah dalam saya membagikan video ini agar teman-teman cepat membaik, cepat pulih, cepat sembuh ya, cepat kembali normal kembali teman-teman, seperti teman-teman kita yang yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.